Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang deteksi penyimpangan perkembangan anak dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau sering disebut dengan KPSP. Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau disebut dengan KPSP. Tujuan screening perkembangan anak menggunakan KPSP di sini adalah untuk mengetahui perkembangan anak ini normal atau ada penyimpangan. Penggunaan pra-screening perkembangan di sini itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, ya, sebagai pelaksana, tetapi orang tua, kader kesehatan, guru TK atau PAUD yang terlatih pun bisa menggunakan KPSP ini. Sasaran untuk usia di sini dimulai dari usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan atau usia 6 tahun. Instrumen yang digunakan yaitu formulir KPSP menurut umur. Jadi setiap umur itu formulirnya berbeda-beda. Formulir ini berisi 9 sampai 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak, di mana perkembangan tentang motorik halus, motorik kasar, kemandirian, dan sosialisasi. Alat bantu pemeriksaan di sini yaitu ada pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus ukuran 2,5 cm x 2,5 cm, kismis, kacang tanah, dan potongan biskuit. Alat bantu pemeriksaan di sini disesuaikan dengan usia anak. Cara penggunaan KPSP di sini yang pertama adalah kita harus menentukan umur anak terlebih dahulu, ya, baik itu bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya, bayi umur 4 tahun 3 bulan 16 hari itu dibulatkan menjadi 4 tahun 4 bulan. Jika bayi umurnya 2 tahun 7 bulan 12 hari, maka umurnya dibulatkan menjadi 2 tahun 7 bulan. Nah, setelah menentukan umur anak, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih KPSP yang sesuai dengan umur anak tersebut. Ingat bahwa KPSP di sini itu terdiri dari 2 macam pertanyaan, di mana ada pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak pada saat dilakukan screening, ya, atau perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Kemudian wajib kita sampaikan bahwa kita menjelaskan pada orang tua bahwa orang tua atau pengasuh itu tidak perlu ragu-ragu, ya, pada saat kita melaksanakan KPSP, ya. Jadi jangan ragu untuk menjawab, ya, jangan takut. Kemudian kita pastikan orang tua atau pengasuh itu paham atas apa yang kita sampaikan kepadanya, ya. Kemudian pertanyaan kuesioner itu harus dijawab secara berurutan satu persatu. Jadi jangan melompat-lompat 1 ke 3 ke 5, 6, 7 seperti itu, ya. Jadi harus step by step. Kemudian setiap pertanyaan itu hanya mempunyai satu jawaban. Jawabannya ya atau tidak saja. Nah, jika jawaban ya itu apabila orang tua atau pengasuh itu menjawab bisa atau sering atau kadang-kadang. Artinya jawabannya itu adalah ya. Apabila jawabannya belum pernah, tidak pernah, atau tidak tahu, itu artinya jawaban tidak. Interpretasi hasil KPSP yang pertama, bila jawaban ya-nya itu 9 atau 10, artinya perkembangan anak itu sesuai dengan tahapan perkembangan atau dengan simbol S. Bila jawaban ya-nya itu 7 sampai 8,
artinya perkembangan anak itu meragukan atau dengan simbol M. Bila jawaban iyanya itu 6 atau kurang dari 6, kemungkinan ada penyimpangan atau dengan simbol P. Intervensinya, jika perkembangannya sesuai, yang pertama kita berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh anak yang sudah mengasuh dengan baik. Kita sampaikan bahwa pola asuh anak selanjutnya terus dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya. Kemudian beri stimulasi perkembangan anak setiap saat sesering mungkin sesuai dengan umur dan kesiapan si anak tersebut. Ikutkan anak setiap ada kegiatan posyandu, karena dengan mengikuti kegiatan posyandu maka akan terpantau untuk tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya, lakukan screening rutin menggunakan KPSP setiap 6 bulan pada umur 24 bulan sampai dengan 72 bulan. Selanjutnya, apabila anak dengan perkembangan meragukan, beri petunjuk ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. Kemudian ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi untuk mengatasi penyimpangan atau mengejar ketertinggalan. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya. Kemudian lakukan KPSP ulang setelah 2 minggu menggunakan daftar KPSP yang sama pada saat anak pertama dinilai. Jika hasil KPSP ulang jawabannya ianya itu tetap 7-8 saja, maka kemungkinan memang ada penyimpangan. Selanjutnya, bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan, maka rujuk segera ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan, baik motorik kasar, halus, bicara atau bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Berikut contoh kuesioner pra-screening untuk anak usia 48 bulan atau usia 4 tahun. Yang pertama, di sini ada pemeriksaan ya, yang nomor 1 itu terkait pemeriksaan motorik kasar. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Pertanyaan kedua, untuk sosialisasi dan kemandirian, setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga anak tidak perlu mengulanginya lagi? Kemudian, pertanyaan nomor 3 terkait motorik kasar, suruh anak berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya. Ya, jadi kita memberikan, kita mengajarkan dulu. Ya. Kemudian beri anak Anda kesempatan melakukan 3 kali. Kalau misalnya yang pertama gagal, kita memberikan kesempatan 2 kali lagi. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangannya dalam waktu 2 detik atau lebih? Oke, selanjutnya ini adalah contoh kuesioner pra-screening untuk anak 48 bulan atau usia 4 tahun. Yang pertama di sini adalah untuk pemeriksaan motorik kasar. Yaitu yang pertama, dapatkah anak mengasuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Di sini ada jawaban ya atau tidak. Jadi jawabannya hanya ya atau tidak. Ingat, kalau ya itu jika jawabannya sering, kadang-kadang bisa, itu jawabannya ya. Kalau misalkan si anak ini belum pernah menggunakan sepeda roda 3 atau tidak punya tapi pernah pakai punya temannya dan bisa, artinya jawabannya ya. Ya, jadi tidak punya belum tentu jawabannya tidak. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 kaitannya dengan sosialisasi dan kemandirian, yaitu
Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga anak tidak perlu mengulanginya? Nah, kita lihat anak ini bisa atau tidak. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 kaitannya dengan motorik kasar. Ya. Kita minta anak untuk berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Kemudian bisakah mempertahankan keseimbangan itu dalam waktu 2 detik atau lebih? Jika perlu tunjukkan caranya, ya. Kalau misalnya anaknya bingung, kita menunjukkan caranya bagaimana dan beri kesempatan 3 kali. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 4 terkait motorik kasar juga. Letakkan selembar kertas seukuran buku atau buku boleh, ya. Letakkan di lantai. Kemudian apakah anak dapat melompat panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari, ya. Jadi tepat di depan kertasnya, ya, kemudian mengangkat kedua kakinya, ya, melompat panjang kertas itu, ya. Apakah anak bisa mengangkat kedua kakinya secara bersamaan atau tidak? Nah, di sini kalau anaknya bingung, kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan nomor 5 terkait motorik halus. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Ya, suruh anak menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Dapatkah anak ini menggambar lingkaran? Ya, jadi kita jangan menyebutkan ayo bikin lingkaran, ayo dibantu, tidak. Tetapi, ya, kita berikan anak kertas kosong, ya, kemudian kita sudah menyiapkan itu lingkarannya, ya. Kita jangan menyampaikan lingkarannya, kita hanya coba digambar, ya, seperti ini. Ya, bisa atau tidak. Ya. Selanjutnya nomor 6 terkait motorik halus juga, ya. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Ingat, berarti kita harus mempersiapkan kubus, ya, dengan ukuran 2,5 atau 5 cm. Ya, bisa dibuat dari kertas manila atau kita menggunakan kubus kayu atau kubus spons yang biasa buat mainan anak-anak. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 7, apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain di mana dia ikut dalam permainan itu dan mengikuti aturan bermainnya, ya. Di sini untuk mengetahui sosialisasi dan kemandirian si anak, ya. Pertanyaan nomor 8 sama, ya, untuk sosialisasi dan kemandirian, ya. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja atau baju, ya, atau kaos kaki tanpa dibantu? Ya, jadi mengenakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ingat bahwa memasang mengancing baju, kemudian pasang gesper atau ikat pinggang itu tidak termasuk di dalam penilaian ini, ya. Kemudian nomor 9, dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya sendiri tanpa dibantu? Ya. Kalau misalkan jawabannya hanya sebagian namanya saja, artinya jawabannya tidak, ya. Atau ucapannya sulit untuk dimengerti oleh kita. Ya. Ingat, jadi jawaban tidak kalau misalkan si anak tidak bisa menyebutkan nama lengkapnya atau hanya menyebutkan nama panggilannya saja atau sebagiannya saja. Atau sulit untuk dimengerti, ya. Oke.
Untuk ke KPSP usia 48 bulan, di sini kita membutuhkan beberapa alat bantu, ya. Yang pertama, ya. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan screening, ya. Kita harus pahami dulu sebelum kita melakukan screening kebutuhannya apa saja, alat yang perlu disiapkan. Berarti untuk usia 48 bulan atau usia 4 tahun, yang pertama kebutuhannya adalah sepeda roda 3. Adanya sepeda roda 2, Bu? Nggak bisa. Di sini ya yang diminta adalah sepeda roda 3. Atau misalkan Bu sudah nggak cuma bisa sepeda roda 3 saja, dia sudah pintar sepeda roda 2. Artinya jawabannya nanti ya. Ya. Kemudian selembar kertas atau buku, pensil, ya, tidak boleh menggunakan pulpen, ya, pena itu tidak boleh, ya, karena kalau untuk anak-anak itu, ya, kalau ballpoint, ya, pulpen itu kan harus tegak, ya, jadi harus pensil, ya, atau spidol. Kemudian kubus, ya. Kubus ukuran 2,5 sampai 5 cm, bisa dibuat dengan kertas manila atau kertas dengan gardus, atau kubus spons, ya, atau menggunakan kubus yang terbuat dari balok kayu itu, ya. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya celana panjang, kemeja, baju, dan kaos kaki. Lah ini bisa kita pinjam punya si anak itu sendiri, ya, jangan punya orang lain, nanti si anak tidak mau pakai bajunya, ya. Oke, itu untuk alat yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya usia 54 bulan atau 4,5 tahun, ya. Di sini ada 10 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Pertanyaan nomor 2, apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga, atau permainan lainnya di mana dia ikut di dalam permainan tersebut dan mengikuti aturan bermain? Yang ketiga, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Ingat bahwa memasang kanci, memasang ikat pinggang itu tidak masuk dalam penilaian ini. Pertanyaan nomor 4, dapatkah anak menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu? Nomor 5, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban si anak. Ya, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan. Ingat, ya, jadi kita hanya bisa mengulang pertanyaan tetapi tidak membantu jawaban. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan? Nah, di sini kita juga bisa pada saat menyampaikan pertanyaan, kita kedinginan itu yang seperti apa sehingga anak itu paham, ya. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika kamu lapar? Atau di sini bahasanya bisa menggunakan bahasa yang biasa dipahami oleh si anak. Misalkan si anak ini sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa kromo alus, ya kita menggunakan bahasa Jawa kromo alus. Anak ini terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan adik capek, lelah, itu adik ngapain? Misalkan pertanyaannya ganti seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mudah untuk dipahami oleh anak, ya. Jadi anak itu nggak bingung, ya. Ya, di sini sudah ada jawabannya, ya. Kalau kedinginan itu jawaban yang benar, ya jawabannya menggigil, pakai mantel, atau masuk ke rumah pakai jaket seperti itu, ya. Kalau misalkan jawaban apakah adik apa yang adik lakukan kalau misalnya adik lagi kelaparan? Jawabannya ya berarti kan makan, ya. Tuh. Kemudian apa yang adik lakukan kalau capek, lelah? Jawabannya tidur, ya, ngantuk, duduk. Nah, ya itu jawabannya salah satunya seperti itu.
Kemudian pertanyaan nomor 6, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Ya, berarti di sini kita menyiapkan atau meminta keluarga atau pendamping untuk menyiapkan baju atau kemeja yang ada kancingnya. Terus pertanyaan nomor 7, suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan, ya. Dapatkah ia mempertahankannya keseimbangan itu dalam waktu 6 detik atau lebih? Pertanyaan nomor 8, ya. Jangan mengkoreksi atau membantu anak. Jangan menyebut kata lebih panjang. Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Ya, jadi kita sudah menyiapkan ya dari awal ada kertas yang berisi garis panjang dan pendek. Kemudian nanti kita menunjukkan kepada anak, ya, kita menanyakan mana garis yang panjang, mana garis yang lebih panjang, mana garis yang lebih pendek. Seperti itu. Kemudian kita putar. Kita tanyakan lagi pertanyaan yang sama. Ya. Apakah anak ini dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar, ya. Jadi kita putar sebanyak 3 kali. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 itu anak suruh menggambar, ya, seperti contoh di kertas. Ya, jadi kita sudah membuat garis vertikal dan horizontal, ya, dan kita meminta anak untuk mencontoh. Ini coba dibikin seperti ini, ya. Kita tidak menyampaikan ini garis lurus, garis tidur, ya, kemudian tinggi, ya, gitu tidak, ya. Kita hanya meminta tolong bikin, ya, gambar seperti contoh ini, ya. Kemudian pertanyaan nomor 10, ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau matchpad saat memberikan perintah berikut ini. Jadi kita meminta coba letakkan kertas ini di lantai, atau letakkan buku ini di bawah kasur, letakkan buku ini di depanmu, letakkan kertas ini di belakangmu, ya. Jika jawaban iya itu hanya jika anak mengerti arti di atas, di bawah, di depan, dan di belakang. Itu artinya jawabannya iya. Kuesioner pra-screening untuk anak usia 54 bulan, ya, atau usia 4,5 tahun. Yang pertama, untuk motorik halusnya, ya, dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Ya, sudah jelas, ya. Nomor 2, apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga, atau permainan lainnya, ya, di mana anak itu ikut di dalam permainan itu, kemudian mengikuti aturan bermain, ya. Di sini untuk mengetahui sosialisasi dan kemandirian si anak. Pertanyaan nomor 3, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Ingat bahwa memasang kancing, mengikat ikat pinggang itu tidak termasuk dalam penilaian ini. Kemudian, dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Kemudian nomor 5, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak, ya. Ingat, jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan? Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar? Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah? Kalau misalkan ini kan pertanyaan yang baku, bisa dirubah pertanyaannya yang sekiranya anak itu bisa dipahami. Misalkan yang pertama tadi, kalau misalkan adik kedinginan, adik itu ngapain? Ya, seperti itu, ya. Kalau misalkan adik lapar, adik ngapain? Kalau misalkan adik lelah, capek, adik ngapain? Ya. Nah, jawabannya kalau jawaban iya itu bila si anak ini menjawab 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan gerakan atau isyarat, ya. Jawabannya sudah ada, ya, di sini jelas, ya. Nanti bisa
dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya untuk nomor 6. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Kemudian nomor 7, suruh anak ini berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Ya. Kemudian suruh mempertahankan keseimbangannya dalam waktu 6 detik atau lebih. Kalau misalkan anak bingung dengan perintahnya, kita bisa menunjukkan caranya dan beri kesempatan sebanyak 3 kali kalau misalkan gagal, ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Di sini kita menyiapkan dari awal kertas yang sudah digaris vertikal panjang dan pendek, ya. Kemudian kita meminta anak, ya, menanyakan mana garis yang lebih panjang. Ya, minta anak itu untuk menunjukkan garisnya yang lebih panjang yang mana. Ya, setelah anak menunjuk, putar lembarannya. Ya, diputar. Kemudian kita mengulangi lagi pertanyaan itu. Ya, setelah anak menunjuk, ya, kita putar lagi sampai 3 kali. Ya. Kalau 3 kali benar, berarti jawabannya ya. Selanjutnya nomor 9, ya, kita menyiapkan kertas yang sudah diberi garis vertikal dan horizontal, ya. Di sini kita meminta anak untuk menggambar seperti contoh, ya, di kertas yang kosong, ya. Ingat, kita tidak membantu dan tidak memberitahu nama gambar ini. Jadi kita hanya coba adik dibikin seperti ini, kayak gitu saja, ya. Kemudian pertanyaan nomor 10, ikuti perintah ini dengan seksama, ya. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau matchpad saat memberikan perintah berikut ini, ya. Yang pertama, adik coba letakkan kertas ini atau buku ini di lantai. Adik coba kertas ini diletakkan di bawah kursi. Adik coba letakkan kertas ini di depanmu, ya. Coba letakkan kertas ini di belakangmu. Ingat, kita tidak memberi isyarat, tidak memberi contoh juga, ya. Kalau jawaban iya, itu kalau misalkan si anak mengerti arti dari di atas, di bawah, di depan, dan di belakang, ya. Itu untuk kuesioner usia 54 bulan. Selanjutnya untuk usia 60 bulan, ya. Pertanyaan nomor 1 itu sama, ya, sudah tadi di 54 bulan. Kemudian pertanyaan nomor 2 juga sama. Kemudian pertanyaan nomor 3 juga sama. Pertanyaan 4 sama. Pertanyaan nomor 5 sama. Pertanyaan nomor 6 sama, ya, sudah, ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian nomor 7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel tanpa menangis atau menggelayut pada Anda pada saat Anda meninggalkannya? Nah, ini kalau misalkan posisinya si anak itu hanya berdua dengan Anda, ya. Tetapi kalau misalkan pada saat screening di situ ada pendamping, ya, berarti pendampingnya yang meninggalkan, ya. Kalau misalkan Anda yang meninggalkan, kan tidak mungkin menangis karena tidak begitu kenal atau tidak begitu dekat, ya. Kalau misalkan posisinya sudah kenal dekat dan screening itu dilakukan berdua, tiba-tiba Anda meninggalkannya, dia bagaimana sikapnya, reaksinya, ya, tenang saja atau menangis, ya, atau menggelayut seperti itu, ya. Paham, ya, di sini, ya. Kemudian nomor 8, di sini kita menyiapkan kertas yang sudah diberi warna merah, kuning, biru, dan hijau, ya. Kemudian kita nanti meminta anak ini menunjukkan, ya, warna, ya, jelas, ya, di sini, ya.
Kemudian pertanyaan nomor 9, suruh anak melompat dengan 1 kali beberapa kali tanpa berpegangan. Ya, melompat dengan 1 kaki beberapa kali tanpa berpegangan. Ya, lompatan dengan 2 kaki atau lompatan dengan 2 kaki tidak dinilai. Ya, atau maksudnya di sini engklek. Ya, bisa kita beri contoh ya. Kalau misalkan bisa melompat 2-3 kali dengan 1 kaki berarti jawabannya ya, artinya bisa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Ya. Selanjutnya, kuesioner pra-screening untuk anak usia 66 bulan. Ya, ini pertanyaan yang sama, tidak perlu saya jelaskan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5 juga sama, nomor 6 di sini sama, kemudian nomor 7 ya. Nomor 7 di sini ya, kita menyiapkan kertas kosong dan pensil. Kemudian kita meminta anak untuk menggambar ya. Kita minta tolong anak si anak ini untuk menggambar orang ya, sesuai dengan imajinasi si anak. Kita tidak boleh memberi perintah lebih dari itu. Ya, jadi kita hanya bilang coba buatkan gambar orang kayak apa, seperti itu ya, jangan ditambah yang lain ya. Kalau misalkan kita juga jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Jadi kita diamkan saja sampai anak ini selesai menggambar ya. Dalam memberi nilai, hitung berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan, dan kaki ya, setiap pasang dinilai 1 bagian. Kemudian, dapatkah anak ini menggambar sedikitnya atau minimal 3 bagian tubuh ya, misalkan dia hanya bisa menggambar sampai dengan bikin mata sampai hidung gitu, atau mata, hidung, telinga ya, itu. Kemudian nomor 8, pada gambar orang yang sudah dibuat tadi di nomor 7, dapatkah anak menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh ya. Jadi kalau tadi pertanyaan nomor 7 itu yang kita nilai adalah 3 bagian tubuh, untuk pertanyaan nomor 8 kita nilai 6 bagian tubuh. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat yang belum selesai ini. Ingat ya, kalimat yang belum selesai ini jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan. Jika kuda besar, maka tikus ya. Jadi si anak suruh melanjutkan ya, tanpa kita diberi bantuan isyarat dan lain-lain ya. Jika api panas maka es, jika ibu wanita maka ayah ya. Apakah anak ini menjawab benar atau tidak? Ingat, jawaban benar berarti kalau misalkan dia menjawab tikus itu kecil, es itu dingin, ayah itu seorang pria ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis atau bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? Ya, ingat, bola besar itu tidak bisa dinilai. Jadi bola kecil, bola tenis atau bola kasti. Itu untuk pertanyaan usia 66 bulan. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu usia 72 bulan. Pertanyaan nomor 1 sudah sama ya, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian pertanyaan nomor 2 juga
juga sama. Anak melompat dengan satu kaki. Sudah ya, sudah saya jelaskan. Nomor 3 juga sudah saya jelaskan. Nomor 4 sudah. Kemudian nomor 5 pun juga sama. Nomor 6 sama. Kemudian nomor 7 sama. Kemudian nomor 8 ini sama, hanya saja untuk mempertahankannya lebih lama ya, 11 detik atau lebih. Kemudian nomor 9 di sini kita meminta anak untuk menggambar seperti contoh ya. Berarti di sini kita sudah menyediakan kertas yang berisi yang sudah tergambar ya, kubus ya. Kubus, penampakan kubus separuh ya. Kemudian pertanyaan nomor 10 ya, di sini anak menjawab ya pertanyaan dari Anda ya. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali ya. Yang pertama, sendok dibuat dari apa? Sepatu dibuat dari apa? Pintu dibuat dari apa? Apakah anak menjawab 3 pertanyaan di atas dengan benar? Ya. Kalau sendok dijawab bisa dibuat dari besi, baja, plastik atau kayu. Kemudian sepatu dari karet, kulit, kain, plastik atau kayu. Ya, kemudian pintu dibuat dari kayu, besi dan kaca. Ya. Itu adalah pertanyaan di dalam kuesioner KPSP ya, dari usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Oke. Oke, sampai di sini penjelasan terkait tentang kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Semoga bisa dipahami ya, bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.